Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Eka Putri, NPM C1C020044. Nah, dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas pengantar ekonomi pembangunan saya, di mana ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu, mengapa setiap analisis masalah-masalah pembangunan di negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang selalu memberikan perhatian besar kepada penelahan sektor pertanian, terutama sektor pertanian kecil dan pedesaan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya negara-negara dunia ketiga, sektor utama perekonomiannya adalah sektor pertanian, dan penyerap angkatan kerja terbanyak di negara-negara berkembang itu berada di sektor pertanian. Di negara berkembang, penduduknya lebih banyak tinggal secara permanen, bahkan turun-temurun di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Bahkan lebih dari 62% penduduk di negara-negara dunia ketiga secara keseluruhan tinggal di pedesaan. Dan untuk angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian itu melebihi 58% dari keseluruhan penduduk di negara-negara dunia ketiga. Dengan wilayah yang luas untuk sektor pertanian di pedesaan, namun sektor pertanian di negara-negara berkembang hanya memberikan sumbangan kepada GNI sebesar 14%, di mana angka 14% ini dari keseluruhan sektor pertanian di negara-negara berkembang masih dianggap kecil, yang menggambarkan bahwa pendapatan para petani di pedesaan di negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang itu masih kecil. Hal ini diakibatkan oleh hasil panen pertanian penduduk di pedesaan itu lebih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk diperjualbelikan, serta rendahnya produktivitas para petani di pedesaan yang diakibatkan oleh minimnya penggunaan teknologi modern. Bahkan bisa dikatakan para petani di pedesaan itu masih sangat primitif. Dan juga organisasi dan pengelolaan hasil panen pertanian di pedesaan itu masih buruk, dan kualitas input modal serta sumber daya manusianya yang sangat terbatas. Selain itu, para petani di pedesaan biasanya menggarap tanah yang bukan milik kepemilikan pribadinya. Mereka menggunakan sistem sewa tanah kepada tuan tanah untuk digarap, yang mengakibatkan hasil dari panen atau pendapatan dari panen petani tersebut akan semakin berkurang atau semakin kecil. Karena para petani tersebut harus membayar sewa tanah kepada si tuan tanah. Dan juga kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan itu sangatlah mencolok, di mana tingkat kesejahteraan, tingkat pendapatan, dan fasilitas atau sarana-sarana yang bisa melayani penduduk di pedesaan itu masih sangat minim, berbeda dengan wilayah perkotaan yang pendapatan, tingkat kesejahteraan serta fasilitas yang sudah memadai. Hal inilah alasan mengapa setiap analisis masalah-masalah pembangunan di negara-negara dunia ketiga itu lebih memberikan perhatian besar pada sektor pertanian, terutama sektor pertanian skala kecil dan pedesaan. Alasan utamanya adalah terabaikannya sektor utama perekonomian di negara-negara berkembang atau terabaikannya sektor pertanian di negara-negara berkembang, di mana negara-negara berkembang pada saat itu ingin meningkatkan sektor industrinya, sehingga sektor pertanian di negara tersebut juga terabaikan. Hal ini mengakibatkan meningkatnya pengangguran, inflasi, devaluasi, menurunnya nilai tukar perdagangan. Dan ini juga diperparah oleh gagalnya pelaksanaan investasi dalam perkembangan industri di pedesaan. Hal ini juga diperparah oleh gagalnya pelaksanaan investasi dalam sektor industri. Dan penyebab utama dari kegagalan tersebut adalah kesalahan dalam memilih strategi industrialisasi, substitusi, impor, dan penetapan nilai kurs yang sangat tinggi. Bahkan pada tahun 1960-an,
eh, investasi nasional yang dialokasikan kepada sektor pertanian itu hanya mencapai 12%. Padahal sektor pertanian pada tahun tersebut menyumbang kurang lebih 30% kepada GNI dan menyerap lebih dari 60% angkatan kerja. Salah satu manifestasi atau perwujudan terpenting dari terabaikannya sektor pertanian ini mengakibatkan atau menimbulkan gelombang migrasi besar-besaran oleh para petani yang tidak memiliki lahan garapan di pedesaan ke wilayah perkotaan. Selain itu, alasan stagnansi atau kemacetan sektor pertanian pada tahun 1960-an dan 1970-an ini diakibatkan oleh pola kepemilikan lahan pertanian yang tidak menguntungkan buruh tani dengan sistem sewa tanah kepada si tuan tanah. Selain itu juga diakibatkan oleh minimnya pemanfaatan teknologi modern oleh para petani di pedesaan yang mengakibatkan hasil panen dari pertaniannya cenderung lebih kecil. Dan juga kurangnya koordinasi antara pemerintahan dengan para petani di pedesaan. Agar keadaan seperti ini tidak terulang kembali di masa depan, maka diperlukan peranan pemerintahan dalam keadaan seperti ini, seperti pemerintah harus lebih memperhatikan sektor pertanian ini, karena sektor pertanian merupakan penyerap angkatan tenaga kerja terbesar di negara-negara dunia ketiga, yang memperkecil tingkat pengangguran di negara-negara dunia ketiga. Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki pola kepemilikan tanah di pedesaan agar bisa menguntungkan bagi setiap masyarakat atau penduduk di pedesaan. Dan juga diperlukannya penyuluhan-penyuluhan oleh pemerintahan kepada penduduk atau petani desa terkait tentang pentingnya penggunaan teknologi modern dan serta risiko-risiko yang akan terjadi dengan penggunaan teknologi modern tersebut, agar para petani bisa mempertimbangkan penggunaan teknologi modern dalam pertanian di pedesaan. Menurut saya, para petani di pedesaan itu menolak atau menentang inovasi-inovasi di bidang pertanian bukan tanpa alasan. Mereka pasti memiliki alasan atau hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan inovasi tersebut. Seperti para petani di pedesaan yang memiliki modal yang minim atau kekurangan modal untuk melakukan atau berinovasi di bidang pertaniannya, yang mana pada saat-saat sebelumnya para petani ini hasil panennya hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yang sisanya baru untuk diperjualbelikan. Nah, serta kepemilikan lahan atau kepemilikan lahan dengan sistem sewa lahan, di mana para petani ini juga harus membayar sewa kepada si tuan tanah. Hal ini yang mengakibatkan pendapatan para petani sebelumnya itu sangatlah minim, sehingga kemungkinan para petani di pedesaan ini untuk berinovasi itu sangatlah kecil. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang risiko-risiko pemakaian teknologi modern atau inovasi tersebut yang sangat minim oleh para petani di pedesaan, mengakibatkan para petani itu takut untuk memulai inovasi tersebut. Mereka takut akan risiko kegagalan yang harus ditanggung oleh mereka sendiri tanpa adanya pembagian risiko atau pengalihan risiko kegagalan dari para petani di pedesaan kepada pemerintahan. Nah, kurangnya pengetahuan tentang risiko tersebut serta tidak adanya perlindungan atas risiko kegagalan panen dari pertanian tersebut membuat para petani di pedesaan itu enggan untuk menggunakan teknologi modern atau berinovasi di bidang pertanian. Nah, itu saja jawaban dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.